Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gamely.id yang akan mempresentasikan bisnis plan kami. Anggota kami terdiri dari Saya Ahmad Rizal dengan NIM 1814520. saya Gratia Virgilia dengan NIM 1814510. Saya Sriwandani Rizky Amelia dengan NIM 181450046. Saya Indri Novanti Penma dengan NIM 1814524. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan langsung menjelaskan ide bisnis dari Gamely.id. Nah, apa sih itu Gamely.id? Gamely.id merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penjualan thrifting atau baju bekas yang masih layak dipakai untuk dijual kembali, dan hasil dari penjualan tersebut sebagian akan didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Gamely.id sendiri merupakan gabungan dari para perintis usaha ini. Selain itu, diambil dari kata give me dan ID, yaitu dari kata Indonesia itu sendiri ya. Nah, slogan dari Gamely.id adalah give a value to a cause. Nah, latar belakang terbentuknya bisnis Gamely.id dilansir dari interaktifkompat.com yang dibuat oleh salah satu lembaga yang bernama YouGov melakukan survei terhadap 7.439 responden di Indonesia pada tahun 2017 untuk mengetahui kebiasaan berbelanja dan membuang pakaian masyarakat. Dan hasilnya, sebagian besar responden pernah membuang pakaian pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan atas dasar hasil ini, maka kita berinisiatif untuk membuka bisnis.id karena kebanyakan orang membuat spekulasi bahwa wah pakaiannya kecil, pakaiannya kebesaran, terus ada yang bosan dengan gaya-gaya itu aja, makanya seringkali pakaian mereka itu ditumpuk dan tidak digunakan lagi sehingga tidak bernilai di lemari. Nah, apa sih itu visi dan misi dari Gamely.id itu sendiri? Pertama, kita masuk pada visi. Visi dari Gamely.id yaitu layanan penyalur pakaian terdepan di Indonesia dengan misinya: 1. Menjadi perpanjangan tangan masyarakat yang ingin membantu sesama. Yang kedua, menyalurkan bantuan secara jujur, independen, dan transparan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kemudahan fasilitas dan aktivitas menyalurkan bantuan berupa barang fashion. Nah, masuk pada gambaran umum pasar, nama pelayanan ini merupakan Gamely.id dengan jenis pelayanannya barang, dan manfaat layanannya itu penyedia dan memasarkan baju bekas atau thrifting yang layak dipakai. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tim saya dengan CEO sendiri, saya Sriwandani Rizky Amelia sebagai CEO yang bertugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, dan eksekutor. Yang berikut ada Ahmad Rizal yang bertugas sebagai Chief Technical Officer yang merupakan salah satu posisi penting yang bertanggung jawab dalam mempunyai kewenangan khusus untuk membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan teknologi dan seluruh infrastruktur kerja yang ada. Yang ketiga, terdapat Indri Novanti Penma, merupakan Chief Operating Officer yang merupakan pimpinan yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan tugas operasional perusahaan. Berikutnya ada Gratia Virgilia yang merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi divisi pemasaran dan periklanan dalam suatu perusahaan. Nah, untuk Chief Financial Officer, kita bertindak sebagai semua tim yang merupakan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Hal itu termaksud perencanaan keuangan, pencatatan, hingga administrasi perusahaan. Kenapa kita semua bekerja all-team pada CEO, jabatan CEO ini? Karena kami berpikir bahwa dalam finansial itu merupakan hal yang sangat krusial sehingga transparansi sangat dibutuhkan dalam membangun suatu bisnis yaitu Gamely.id. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Indri Novanti Penma. Terima kasih. Baik, saya Indri Novanti akan menjelaskan tentang service dan values dari Gamely.id. Gamely.id memiliki kegiatan utama yang dilakukan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu Gamely.id akan menerima barang fashion bekas yang akan diberikan oleh giveaway.
Barang bekas dapat diterima di Givme.id melalui jasa pengiriman seperti ojek online, kurir, pengiriman logistik lainnya. Kemudian Givme.id menaruh kontainer di lobi apartemen besar, kompleks perumahan di Jabodetabek, sehingga giver hanya perlu menaruh barang fashionnya di kontainer tersebut. Givme.id akan mengambil barang di kontainer tersebut setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya, Givme.id akan memilah barang fashion, mencucinya, kemudian mengambil fotonya, dan menjualnya kembali melalui platform tertentu. Nah, platform yang dipilih untuk menampilkan barang fashionnya yaitu Instagram, TikTok, dan Shopee. Nah, sistem pemesanan barang fashion menggunakan WhatsApp Business, Telegram, dan Shopee. Kemudian, barang fashion yang akan dikirim ke pembeli dibungkus menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Nah, sebagian hasil penjualan akan didonasikan kepada underprivileged children, sexual assault survivor, dan isu lainnya, contohnya seperti sekolah di utara, kemudian YPAC, Jakarta, dan lain-lain. Nah, untuk generasi Z dan milenial yang memiliki kecenderungan untuk membantu sesama yang tinggi, kemudian mereka yang ingin membantu namun terkadang malas untuk melakukannya sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk membantu mereka dalam bantuan, Givme.id siap untuk membantu kalian. Kemudian untuk yang berikutnya, target akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Batia Firdia. Selanjutnya saya akan menjelaskan target pasar dan strategi pemasaran dari Givme.id. Target pasar kami merupakan generasi Z dan milenial yang berumur dari 17 sampai 40 tahun sebagai target utama kami yang memiliki kecenderungan untuk membantu sesama dengan baik. Nah, mereka ingin membantu namun terkadang malas untuk melakukannya, sehingga membutuhkan kami Givme.id sebagai pihak ketiga untuk membantu mereka dalam menyalurkan bantuan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran yang terstruktur, maka sebuah bisnis dapat mencapai tujuannya. Bisnis ini menerapkan berbagai kebijakan, antara lain, yang pertama, menggunakan seluruh fitur Instagram secara maksimal, dimulai dari menempatkan Givme.id sebagai Instagram toko, menggunakan fitur iklan berbayar melalui Snapgram atau postingan, melakukan barter promosi dengan toko thrift lainnya. Selanjutnya, memposting foto dan video produk semenarik mungkin dengan tampilan yang unik sehingga menarik perhatian para pembeli atau giver. Nah, promosi ini dilakukan di akun-akun Instagram juga yang sistemnya paid promo. Dan promosi dan endorsement juga akan selalu dilakukan di TikTok. Endorsement influencer juga tidak lupa kami lakukan, yang pastinya akan kami pilih dan merupakan orang-orang yang berpengaruh dan sangat peduli terhadap aksi sosial. Dan selanjutnya kami akan membuka stand atau booth pada saat Car Free Day atau event-event lainnya pada saat hari libur untuk menerima banyak offer dan juga pembeli. Dan kami akan melakukan endorsement terhadap YouTuber yang memiliki subscriber yang banyak dengan konten-konten yang menarik dan juga peduli dengan aksi sosial. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang financial consideration. Ada 3 pokok penting yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah segi finansial, yaitu modal utama dari Givme.id yang berjumlah 5 juta. Dan untuk modal awalnya sebagian besar digunakan untuk membeli peralatan-peralatan digunakan untuk menunjang kegiatan kami seperti packaging bag, stiker, sabun laundry, pewangi, dan lain-lain. Dan juga yang paling utama adalah kontainer. Kontainer ini digunakan sebagai untuk menyimpan barang-barang yang diletakkan di spot-spot yang telah ditentukan. Yang kedua adalah untuk kisaran harga dari barang yang kami tawarkan. Yang pertama ada t-shirt itu dengan harga 50.000, kemeja dengan harga 100.000, hoodie dengan harga 120.000, dress dengan harga 130.000, celana jeans dengan harga 100.000, celana kain dengan harga 120. Nah, dari hasil penjualan ini ada 2 konsep yang kami gunakan. Yang pertama adalah konsep 40, 40, dan 20, di mana 40% dari keuntungan ini digunakan untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagai kembali ke modal kami sendiri, dan 20% itu diberikan kepada giver atau pemberi pakaian. Yang kedua adalah dengan konsep 55%, 45%. Nah, apabila dari giver sendiri memberikan pakaiannya secara free atau cuma-cuma, maka 55% hasil keuntungan dari yang kami dapatkan itu akan didonasikan, dan 45% itu keuntungannya akan diambil oleh Givme.id itu sendiri. Selanjutnya untuk aspek keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan aspek keuangan dari Givme.id. Givme.id membutuhkan modal awal yaitu sebesar 1 juta,
dengan rencana anggaran pengeluaran untuk peralatan awal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gantungan membutuhkan 500.000, yang kedua packaging bags 300.000, yang ketiga untuk stiker membutuhkan 100.000, yang keempat pewangi 300.000, yang kelima sabun 300.000, yang keenam kontainer 500.000, yang ketujuh mesin jahit portable 100.000, yang kedelapan promosi 2 juta, yang kesembilan transportasi 500.000, dan kebutuhan lain-lain sebesar 400.000. Total keseluruhan yaitu 5 juta rupiah. Nah, peralatan mengalami penyusutan selama 4 tahun dan memiliki nilai residu sebanyak 1.500 dengan menggunakan metode penyusutan pensius. Sehingga biaya penyusutan per tahun adalah sebagai berikut. Penyusutan per tahun yaitu sebanyak 1.249.625 atau sama dengan Rp104.135 dengan perhitungan laba bersih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 10 baju dikali dengan 100.000 dikali 30 hari sama dengan 30 juta. Yang kedua, total biaya keseluruhan 5 juta rupiah. Yang ketiga, gaji karyawan untuk 4 orang yaitu 6 juta rupiah. Yang keempat, biaya penyusutan 135 rupiah. Yang kelima, total keseluruhan 11.135 rupiah. Untuk laba bersihnya sebanyak 18.895.845 rupiah dengan pembagian persenan sebagai berikut. Untuk donasi yaitu sebanyak 55%, yaitu 10.392.726 rupiah, dan GiveMe.id diberikan sebanyak 45%, yaitu 8.503.139 rupiah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gratia Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis break even point dari perhitungan laba bersih. Total perlengkapan yaitu 2.100.000 ditambah dengan total biaya 5 juta sehingga mendapatkan 7.100.000. Selanjutnya adalah total revenue dari produk baju 100.000 dikali dengan 100 produk yaitu 10 juta per bulan dengan laba kotor 10 juta dikurang dengan 2.100.000 menjadi 7.900.000 dan laba bersih 7 juta dikurang 5 juta menjadi 2.900.000. Selanjutnya adalah perhitungan BEP per unit. Yang pertama adalah BEP t-shirt dengan biaya penyusutan per bulannya 17.355 dengan total biaya variabelnya adalah 50.000 menjadi satu kemeja. Selanjutnya adalah BEP dari kemeja itu dengan harga jual 100.000 dengan biaya penyusutan yang sama yaitu 17.355 dengan total biaya variabelnya 100.000 dengan satu kemeja. Selanjutnya adalah BEP dari hoodie dengan harga jual 120.000 dengan biaya penyusutan 17.355 per bulan dengan total biaya variabel ada 120.000 yaitu satu hoodie. Selanjutnya adalah BEP per unit dari dress yaitu harga jualnya 130.000 dengan biaya penyusutan 17.355 dengan total biaya variabel yaitu 130.000 yaitu satu dress. Dan yang selanjutnya adalah BEP per unit dari jeans dengan harga jual 100.000 dengan total biaya variabel juga 100.000 dengan satu unit jeans. Selanjutnya yang terakhir adalah BEP celana kain yaitu dengan harga jual 120.000 dengan total biaya variabel juga 120.000 yaitu dengan satu celana kain. Yang terakhir adalah BEP rupiah dari keseluruhan yaitu total biaya dibagi total penjualan yaitu 5 juta dibagi dengan 100 yaitu adalah 50.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Rizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan dan perizinan dari GiveMe.id sendiri. Nah, bentuk dari kepemilikan usaha ini adalah bisnis kelompok karena modal usahanya menjalankan usaha ini adalah masuk dalam usaha kecil dan fokus utama penjualan ini dilakukan secara online. Nah, produk yang kami dapatkan itu dari pengumpul dari Fiverr dan juga dari Pasar Senen yaitu tempat pengumpulan barang bekas.
Nah, untuk pengirimannya itu dilakukan melalui jasa kurir, JNE, JNT, Si Cepat, dan jasa kurir lainnya, sehingga tidak membutuhkan kurir pengiriman barang. Nah, selain itu juga, dari segi bisnisnya, GetMe.id juga meninjau dari segi kepuasan dari konsumen itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, di mana pada pasal 8 ayat 2 UU-PK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap penutup. Nah, melihat dari aspek bisnis thrifting, GetMe.id yang telah kami buat, serta penjelasan dari teman-teman dan rekan-rekan saya, kiranya realisasi usaha ini dapat segera direalisasikan. Dan apabila dilihat dari aspek keuangan, bisnis ini sangat layak dan bisa untuk dijalankan. Bisnis ini dapat menjadi peluang para wirausaha yang ingin memulai bisnis dalam bidang fashion yang berorientasi pada fashion thrifting yang mempunyai barang yang berkualitas, branded, tetapi juga murah. Selain itu, dilihat dari aspek kemanusiaan, GetMe.id membantu sesama kita yang membutuhkan melalui pemberian sebagian hasil penjualan dari bisnis kita. Demikian ide bisnis dari GetMe.id. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.